Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Hari ini kita akan membahas rangkaian dan makna Hari Raya Galungan. Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Bali, Galungan pertama kali dirayakan pada malam bulan purnama, tanggal 15 tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Perayaan Galungan sempat terhenti dan dihidupkan kembali oleh Raja Srijaya Kasunu. Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra melawan Maya Denawa atau kebaikan melawan kejahatan. Masyarakat Hindu di Bali percaya roh para leluhur akan pulang ke rumah di hari itu, sehingga wajib hukumnya menyambutnya dengan doa dan persembahan. Inti dari Galungan adalah manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang bisa mengganggu ketentraman batin dan kehidupan. Hal ini juga berkaitan dengan turunnya Sang Hyang Kalatiga yang menggoda manusia sebelum Galungan. Hari Raya Galungan dirayakan umat Hindu di Bali dan Nusantara setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada Buddha Kliwon Dungulan atau Rabo Kliwon Wuku Dungulan sebagai hari kemenangan Dharma, kebenaran melawan adharma, kejahatan. Hari Raya Galungan juga dirayakan oleh masyarakat Tengger dengan makna dan cara yang berbeda dengan masyarakat Bali. Setidaknya hingga pengenalan agama Hindu Dharma ke kawasan Tengger tahun 1980-an. Dalam cerita belief Hindu dikisahkan bahwa di Pulau Bali terdapat raksasa yang sangat sakti dan ditakuti oleh semua masyarakat. Raksasa itu bernama Maya Denawa. Maya Denawa melarang semua masyarakat Hindu di Bali untuk melakukan persembahyangan ke pura dan memuja dewa-dewa. Karena Maya Denawa ingin semua masyarakat menyembahnya. Merasa sangat geram dengan tingkah laku Maya Denawa tersebut, maka diutuslah Betara Indra untuk turun ke Mercapada atau dunia guna menemui dan menghabisi raksasa tersebut. Diceritakan bahwa Betara Indra sudah berada di sebuah tempat yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup terjal. Di sanalah beliau berhasil menjumpai Maya Denawa. Betara Indra mengatakan kepada Maya Denawa bahwa tindakannya salah dan tidak patut untuk dilakukan. Namun Maya Denawa sangat angkuh dan sombong. Bahkan dia juga melawan. Karena Maya Denawa melawan, Betara Indra pun bergegas menyerang Maya Denawa. Kehebatan dan kesaktian yang dimiliki oleh Betara Indra membuat Maya Denawa kewalahan. Ia kemudian berlari menjauhi Betara Indra. Sampai akhirnya Betara Indra berhasil mengalahkan Maya Denawa. Kemudian untuk rangkaian sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu akan menyambut yang namanya Tumpak Wariga pada Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Wariga. Tumpak Wariga juga dikenal dengan Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengatag atau Tumpak Pengarah yang jatuh 25 hari sebelum Galungan. Pada Tumpak Wariga dipuja Sang Hyang Sangkara yang merupakan manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa dalam tugas beliau sebagai pencipta dan pelindung segala tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Adapun tradisi masyarakat untuk merayakannya adalah dengan menghaturkan banten sesaji berupa bubur sumsum yang berwarna seperti bubur putih untuk umbi-umbian, bubur merah untuk padang-padangan, bubur hijau untuk bangsa pohon yang berkembang baik secara generatif, bubur kuning untuk bangsa pohon yang berkembang baik secara vegetatif. Kemudian pada hari Tumpak Wariga ini semua pepohonan akan disirati tirta
atau wangsa pada air suci yang dimohonkan di sebuah pura merajan dan diberi banten berupa bubur, disertai canang pesucian, sesayat tanam dan diisi sasat. Setelah selesai, kemudian pemilik pohon akan menggetok atau mengelus batang pohon sambil berucap, "Dadong, dadong, ipeka anak kija. Ipeka ya gelem. Ipeka gelem apa dong? Ipeka gelem nged, 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 nged." Dialog itu bermakna harapan pemilik pohon agar nantinya pohon yang diupacarai dapat segera berbuah atau menghasilkan buah, sehingga dapat digunakan untuk upacara Hari Raya Galungan. Setelah tumpak wariga, umat Hindu akan merayakan Sugihan Jawa. Sugihan Jawa berasal dari dua kata, Sugi dan Jawa. Sugi berarti bersih, suci, sedangkan Jawa berasal dari kata Jabe yang artinya luar. Secara singkat, pengertian Sugihan Jawa adalah hari pembersihan atau penyucian segala sesuatu yang berada di luar diri manusia atau buana agung. Pada hari tersebut, umat melaksanakan upacara yang disebut dengan Marerebu atau Marerebon. Upacara ngerebon ini dilaksanakan dengan tujuan nyomye atau menetralisir segala sesuatu yang negatif yang berada di buana agung atau alam semesta. Disimbolkan dengan pembersihan merajan dan rumah. Pada upacara ngerebon ini di lingkungan sangga gede, panti, dadia hingga pura kayangan 3 atau desa akan mengaturkan banten semampunya. Biasanya untuk wilayah pura akan membuat guling babi untuk haturan nantinya. Setelah selesai, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Sugihan Jawa dirayakan setiap Kamis Wage Wuku Sungsang. Usai Sugihan Jawa, hadirlah Sugihan Bali. Sugihan Bali memiliki pengertian penyucian atau pembersihan diri sendiri atau buana alit, dengan kata Bali atau wali yang artinya dalam. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan cara mandi, melakukan pembersihan secara fisik, dan memohon tirta gocara kepada Sulinggih sebagai simbolis penyucian jiwa dan raga untuk menyongsong hari Galungan yang sudah semakin dekat. Sugihan Bali dirayakan setiap hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Selanjutnya Hari Penyekeban. Hari ini memiliki filosofi untuk nyekep indria, mengekang diri agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Hari Penyekeban dirayakan setiap Minggu Pahing Wuku Dungulan. Selanjutnya Hari Penyajan. Penyajan berasal dari kata saja yang dalam bahasa Bali berarti benar atau serius. Hari Penyajan memiliki filosofi untuk memantapkan diri, merayakan Hari Raya Galungan. Menurut kepercayaan, pada hari ini umat akan digoda oleh Sang Buto Dungulan yang merupakan bagian dari Sang Hyang Kaletiga Galungan. Tujuan Sang Buto Dungulan untuk menguji sejauh mana tingkat pengendalian diri umat Hindu untuk melangkah lebih dekat menuju Galungan. Hari ini dirayakan setiap Senin Pon Wuku Dungulan. Selanjutnya Hari Penampahan. Pembuatan penjor untuk Galungan dilakukan pada Hari Penampahan Galungan. Hari Penampahan jatuh sehari sebelum Galungan, tepatnya pada Selasa Wage Wuku Dungulan. Penampahan atau penampan mempunyai arti nampa yang berarti menyambut. Pada hari ini umat disibukkan dengan pembuatan penjor sebagai ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah Beliau yang diterima selama ini. Penjor dibuat dari batang bambu melengkung, diisi hiasan sedemikian rupa. Selain membuat penjor, umat Hindu juga akan menyembelih babi dan daging yang lainnya untuk digunakan sebagai pelengkap upacara melalui upakara atau bebantenan. Penyembelihan babi juga mengandung makna simbolis membunuh hawa nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Kepercayaan masyarakat Bali pada umumnya, pada hari penampahan ini, para leluhur akan mendatangi sanak keturunannya yang ada di dunia. Karena itulah masyarakat juga harus membuat suguhan khusus yang terdiri atas nasi lauk pauk, jajanan, buah, kopi, air, lekesan, dan rokok yang ditujukan kepada leluhur yang menyinggahi mereka di rumahnya masing-masing.
Lalu tibalah Hari Raya Galungan. Persembahan pada Hari Raya Galungan, pada pagi hari umat telah memulai upacara untuk Galungan. Dimulai dengan persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke Pura Kayangan 3 dan pura-pura di sekitar lingkungannya, termasuk silaturahmi ke rumah saudara. Tradisi yang kerap dijumpai pada Galungan adalah tradisi mudik. Umat yang berasal dari daerah lain seperti perantauan akan menyempatkan diri untuk sembahyang ke tanah kelahirannya masing-masing. Bagi umat yang memiliki anggota keluarga yang masih berstatus mekinsan di pertiwi atau mapendam di kubur, maka umat tersebut wajib membawakan banten ke kuburan dengan istilah memunjung ke setre. Banten tersebut terdiri atas punjung seperti telah disebutkan, disertai tigasan atau kain, saperadak seadanya, dan air kumkuman atau air bunga. Setelah Galungan dikenal dengan Umanis atau Manis Galungan, di mana umat melaksanakan persembahyangan yang dilanjutkan dengan Dharma Santi dan saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi. Anak-anak yang melakukan tradisi ngelawang pada hari ini. Ngelawang adalah sebuah tradisi di mana anak-anak menarikan barong disertai gamelan dan masuk dari pintu rumah warga ke pintu rumah warga yang lainnya. Biasanya penduduk yang didatangi saat ngelawang akan keluar sambil membawa cana dan sesari atau uang, karena penduduk percaya tarian barong ini dapat mengusir aura negatif dan menetralisir serta mendatangkan aura positif. Umanis Galungan jatuh pada Kamis Umanis Wuku Dungulan. Setelah Manis Galungan maka akan datang Hari Pemaritan Guru. Pemaritan Guru berasal dari kata marit dan guru. Memarit sama artinya dengan ngelungsur atau nyurut memohon, dan guru tiada lain adalah Ida Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Dapat diartikan bahwa hari ini adalah hari untuk ngelungsur waranugraha dari Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Guru. Dirayakan pada Sabtu Pon Wuku Galungan. Setelah itu maka datang ulihan atau pulang kembali. Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa hari kembalinya para dewata dewati leluhur ke kayangan dengan meninggalkan berkat dan anugerah panjang umur, dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. Kemudian ada Hari Pemacakan Agung yang berasal dari kata pacak yang berarti teka atau tegar. Makna Pemacakan Agung adalah sebagai simbol keteguhan iman umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Raya Galungan, khususnya godaan dari Sang Hyang Kaletiga Galungan. Hari ini dirayakan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Selanjutnya adalah Hari Raya Kuningan. Kuningan dirayakan 210 hari sekali dengan cara memasang tamyang, kolom, dan endong. Tamyang adalah simbol senjata Dewa Wisnu karena menyerupai cakra. Kolom adalah simbol senjata Mahadewa, sedangkan endong tersebut adalah simbol kantong perbekalan yang dipakai para dewata dan leluhur kita saat berperang melawan Adharma. Tamyang kolom dipasang pada semua pelingge, bale, dan pelangkiran, sedangkan endong dipasang hanya pada pelingge dan pelangkiran. Tumpeng pada Banten biasanya berwarna kuning, diganti dengan tumpeng berwarna kuning yang dibuat dari nasi yang dicampur dengan kunyit yang telah dicacah dan direbus bersama minyak kelapa serta daun pandan yang harum. Keunikan Hari Raya Kuningan selain penggunaan warna kuning yaitu persembahyangan harus selesai pada jam 12 siang atau tengahi tepat. Sebab persembahan dan persembahyangan setelah jam 12 siang hanya akan diterima oleh buta dan kala saja, dan para dewata sebelumnya telah kembali ke kayangan. Hal ini mengandung nilai disiplin waktu dan kemampuan untuk memanajemen waktu. Warna kuning identik dengan Hari Raya Kuningan yang memiliki makna kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan. Usai Hari Raya Kuningan adalah Hari Pegatuakan. Hari ini adalah runtutan terakhir dari perayaan Galungan dan Kuningan. Dilaksanakan dengan cara melakukan persembahyangan dan mencabut penjor yang telah dibuat pada hari penampahan. Penjor tersebut dibakar dan abunya ditanam di pekarangan rumah.
Pegat Uakan jatuh pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang, sebulan setelah Galungan. Demikianlah rangkaian Galungan hingga Kuningan. Astungkara kita semua dapat menjalankannya dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.